Oke, sambil aku jawab ya, siap Mbak Eli ya. Oke, Mbak Danis, Mbak Ratu, oke ya. Nah, tadi ada yang nanya, apa tadi nih? Puasa Syawal masih bisa? Masih bisa, sampai tanggal 28 April lebih kurang. Jadi kalau teman-teman belum pernah lagi puasa Syawal, harus tareknya dari tanggal 22 lebih kurang. Tanggal 22 atau 21 udah harus mulai. Ya, 6 hari kalau ditarik ya, sampai nanti di tanggal 28. Oke. Aku mulai teman-teman. Oke ya, aku mulai ya. Siap Mbak Najwa, mulai ya. Ya, kita mulai ya. Ustazah, halaman rumah saya sering untuk muter mobil. Itu dapat pahala nggak Ustadz? Saya sering jengkel sih, tapi kalau sering jengkel nggak jadi dapat pahala. Kalau teman-teman ikhlas boleh. Nah, jadi kalau jengkel nggak dapat pahala. Contoh ya, di rumahku yang sebelumnya gitu ya. Aku kan dulu kan suka keluar kota ya, ke pelosok-pelosok desa untuk kajian. Itu rumahku dipakai untuk tempat taruh mobil. Itu aku justru senang ya teman-teman. Artinya rumahnya serasa ada yang huni gitu. Dan gak masalah. Nah, seandainya nih di depan rumahku ada mobil, aku nyampe, aku nggak bakal klakson, klok klok klok, nggak bakal. Biarin aja mereka dulu di situ, nanti tinggal pas mereka pergi aku masukin mobilnya kalau mobilku nggak bisa masuk. Sesimpel itu sih guys. Ya, jadi taruh aja dulu mobilnya di tempat lain. Nah, nanti kalau dia udah pergi udah, aku nggak bakal klakson. Tujuannya adalah supaya orang lain nyaman, kita tidak menyebabkan kerusuhan, dan itu biasa aja sih, nggak akan merugikan kita juga kok kita parkir dulu di tempat lain. Nah, semoga kita lebih baik ya. Jadi nggak akan merugikan juga ya kalau aku parkir dulu di tempat lain, ada tamu orang sebelah, nggak akan aku klakson. Nggak enak teman-teman ya. Tinggal nanti kalau dia udah pergi aku pindahin lagi mobil. Segampang itu, sesimpel itu ya. Jadi itu bukan sesuatu yang berefek pada kita. Kalau sesuatu yang berefek nggak usah kita nggak usah kita kasih antitesis. Maksudnya adalah kita kasih kemarahan. Nanti hati kita jadi nggak nyaman. Oke? Ustazah, ya bagaimana mau menghadapi suami yang suka bohong? Kasih dia peringatan, kasih dia semacam tekanan. Boleh ancaman sedikit ya. Karena berbohong itu sesuatu yang harus teman-teman hentikan. Bukan karena teman-teman itu dirugikan, tapi karena itu merupakan dosa baginya dia. Ya kan? Nah, oke, Ustazah, apa boleh puasa Syawal tapi masih ada puasa kodo? Boleh. Segera Syawal, setelah itu ganti puasa kodonya ya. Ustazah, 1001 yang kayak Ustazah jadilah ada satu ya kan? Enggak, semua kita bisa. Tinggal kontrol pikiran aja. Ketika ada orang parkir di depan rumah kita, oh dia ada tamu, masa tamunya kita klakson-klakson? Nanti nggak enak ahlul bait sama tamunya kan? Kebaca nanti, oh tetangga di sini kayak gitu banget. Nah, kita menghilangkan hati orang rusak dan hati kita nyaman. Parkir aja dulu di tempat lain. Nanti dia keluar kita masukin. Kan tinggal pakai jilbab masukin mobil. Itu sesuatu yang harus berada di luar otak. Dia nggak boleh masuk dalam otak. Kalau masuk dalam otak nanti kita jadinya kepikiran ya. Sesuatu yang nggak pantas untuk kita pikirkan ya. Nggak boleh yang kayak gitu masukin otak ya. Oke, Ustazah, iya kalau sholat syuruk pasnya jam berapa? Sholat syuruk itu sekitar 1,5 jam lah setelah azan subuh. Sekitar ya, pastikan syuruk di tempat teman-teman ya. Betul Ustazah, saya pernah mengalami kayak gitu. Yang punya rumah nyuruh saya pindah. Nah, kalau kita yang disuruh pindah, kita logo aja. Oke, pindah. Udah nggak usah masukin otak guys, nggak usah masukin otak ya. Itu, Mbak pindahin mobilnya. Ya udah pindahin. Bahkan lagi makan, orang mau parkir keluar, pindahin mobilnya. Ya walaupun aku lagi makan gitu ya, aku tetap pindahin. Mau di rumah makan, di mana-mana, nggak usah dimasukin otak. Tunggu dulu aku makan Pak parkir. Nggak usah dimasukin ke kepala hal-hal yang kayak gitu. Itu di luar kepala aja teman-teman, di luar kepala ya. Sehingga yang masuk ke kepala kita dan hati kita itu sesuatu yang penting aja gitu, paham ya? Jadi kalau ada orang yang parkir di rumah kita, jangan masukin ke kepala, letakkan dulu kita parkir di luar, nanti kita masuk. Kalau kita yang disuruh pindah, tinggal pindah aja. Nggak usah masukin ke kepala, itu loh maksudnya. Ya, jadi hal-hal seperti itu harus berada di luar otak kita, di teras aja.
Ya di teras aja, jangan masukin ke kepala, jangan masukin di mangkuk ke kepala kita. Ya, karena hal yang penting aja yang harus masuk ya. Oke, Ustazah, bagaimana tetap sabar saat suami memaki kita padahal cuma masalah sepele? Mesti diingatkan. Nah, biasanya kalau orang memaki, kita balas maki, dia semakin tinggi makiannya. Ketika dia memaki kita bahas marah, semakin tinggi kemarahannya. Ketika dia bahas kalau orang lagi maki-maki kita nangis, dia makin maki-maki. Alah lu gituin aja kok nangis, emang aku apain lu sih gitu. Maka di antara balasan kita yang paling baik adalah diem. Coba teman-teman, suaminya lagi marah nih, kita bantah. Wah, dia bilang kita pembantah. Kita nangis, dia bilang kita cengeng. Kita ngomel, dia bilang ngelawan. Ya, di antara semuanya jadi salah. Dia diem, kita diem. Dia bilang apa? Kamu diem aja, kayak gitu. Maka di antara sesuatu yang salah ini, ambil salah yang paling ringan bagi kita, yaitu diem. Gitu. Itu salah. Mau teman-teman bantah pun dibantah juga. Nangis pun belum tentu dikasihani. Jadi antara semua yang salah ini, ambil yang diem. Itu lebih gampang, tidak menghabiskan energi. Oke? Nah gitu ya. Ustazah, oke. Kalau nggak pernah dengar Rasulullah SAW, Pak Sodron, Ustazah, suami kerja di showroom. Kalau kerjanya di showroom, mengarahkan orang lain untuk kredit, ya untuk kredit, itu jangan. Itu berarti kita berta'awun, bertolong menolong dalam keburukan. Tapi kalau cash nggak masalah ya, semoga ada pekerjaan baru yang lebih oke. Anak saya umur 8 tahun jadi imam ibunya. Usahakan dia balik. Anak itu bisa jadi imam di saat balik dan wajib sholat di usia 7 tahun. Ustazah, suami mengutamakan keluarganya daripada istri. Mertua dan ipar selalu menyalahkan istri. Aku nggak bisa komentar, tapi yang jelas lihat dulu kasusnya. Ketika kasusnya itu merenggut hak kita sebagai istri, kita harus selesaikan dengan baik. Ketika kasusnya cuman sekedar pembelaan dalam obrolan, pembelaan dalam omongan, itu nggak masalah teman-teman. Kasusnya coba didetili ya. Ustazah, iya, oke. Ustazah, oh, bagian cek modi mobil ya nggak masalah mbak, kan nggak ada hubungan dengan kredit, kolektor, debt kolektor kan, dan analisis kredit. Yang penting nggak hubungan dengan itu ya. Ustazah, Al-Quran dibaca ketika sholat sunnah bisa teman-teman baca Quran ya. Kalau sholat wajib itu khilafiyah, perbedaan pendapat. Jadi kalau sholat sunnah, pengen ganti ayat, teman-teman buka aja Qurannya, cari yang gede, baca saat sholat, itu nggak masalah ya. Jam 9 ya Mbak Reni ya. Oke. Ustazah, suami nggak pernah ngasih duit tapi ngomel kalau nggak ada lauk. Suami yang tidak menafkahi dia berdosa. Kalau istrinya tidak ikhlas. Kalau dia ikhlas maka suaminya tidak berdosa lagi, iya kan? Kalau dia tidak ikhlas maka istri ini salah satu yang menyebabkan orang boleh menggugat adalah ketika dia tidak dinafkahi, dan itu jelas disampaikan saat menikah. Oke? Jadi selagi teman-teman ridho selesaikan. Ketika teman-teman gak ridho boleh selesaikan dengan berpisah. Tapi ini bukan rekomendasi ya. Oke gitu ya. Ustazah, saya punya ipar tapi selalu membandingkan hidupnya dengan saya. Biarin, yang penting bukan kita. Siapapun yang membandingkan nasibnya dengan nasib orang lain, dia tidak akan pernah bahagia. Karena takdir orang itu berbeda. Nggak mungkin cobaannya bisa sama. Ya kan? Nah, apakah orang yang kita lihat mantap, hebat, nggak punya masalah dalam hidupnya, bisa jadi ada ketidaktenangan dalam hatinya. Jadi saya ingatkan cuman sama teman-teman semua, termasuk diri saya, berhenti membandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Karena kualitas iman itu berbeda, nggak mungkin cobaannya sama ya. Oke. Ustazah, hati sering cemas. Cemas karena apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Coba mbak banyak berzikir, disediakan waktunya 15 menit zikir satu hari, lama-kelamaan insya Allah membaik hatinya. Ya, cemas itu karena apa? Cemas karena dizolimi, cemas karena masa depan, itu diteliti. Tapi setidaknya obat dari kecemasan itu bukan obat macam obat madu, macam obat antibiotik, tidak. Ada obat ketika kita tidak tenang, yaitu ala bidzikrillahi tatma'innul qulub ya. Ustazah, oke. Ustazah, sebentar ya. Cemas karena penyakit. Oh, nggak apa-apa, ambil hikmahnya. Orang yang sakit itu ketika dia sabar, dia itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Ya, setiap dia sabar, dosa-dosanya berguguran, dan insya Allah penyakit ketika belum takdirnya kematian itu insya Allah bisa sembuhkan. Yang penting teman-teman berusaha aja. Jalani, jangan pikirkan. Perbanyak ibadah daripada cemas ya, perbanyak ibadah. Semoga kalaupun kita mati dalam keadaan siap gitu loh. Ustazah, puasa Syawal apa qodho dulu? Bebas aja. Syawal dulu boleh, qodho dulu boleh. Ya, ini perbedaan pendapat.
Ustazah, oke, kalau saya mau puasa Syawal belum ganti hutang puasa Ramadan, nggak masalah sebenarnya, tapi dipercepat aja gantinya karena untuk kodo duluan dan Syawal duluan itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan harus kodo duluan. Kenapa? Karena dia wajib, tapi tidak bisa dijadikan referensi pasti. Karena pada faktanya Sayyidatina Aisyah pernah ganti puasa di bulan Sya'ban. So, teman-teman semuanya mau Syawal duluan boleh, mau kodo duluan juga boleh. Segera aja. Ini Syawal udah mepet teman-teman. Segera aja Syawal terus langsung ganti puasa ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, suami nggak kerja, sedangkan hutang suami banyak. Solusinya untuk kami agar terbuka rezeki. Kalau solusinya adalah tetap harus cari kerja. Yang kedua adalah kurangi pengeluaran. Pastikan di bawah kebutuhan. Yang ketiga baca doa lunas hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini wa bifadlika amman siwak. Udah banyak yang sukses membaca doa ini. Yang penting jangan tinggal yang wajib ya. Iya Mbak Disti. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini wa bifadlika amman siwak ya. Bifadlika amman siwak. Nah, ini teman-teman baca. Setiap habis sholat dibaca supaya terlindung dari hutang, cepat lunas hutang, dan Allah naikkan rezeki kita. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dengan yang haram, dan kayakan aku. Ya, nah itu doanya. Untuk ambil rezeki juga ini doanya. Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini wa bifadlika amman siwak. Oke. Ustazah, gimana kalau kita sholat fardu terus berdoanya sekaligus setelah rawatib? Nggak apa-apa teman-teman ya. Qobliyah zuhur, sholat zuhur, ba'diyah zuhur, baru doa dan zikirnya belakangan. Nggak masalah teman-teman ya. It's okay. Ustazah, saya merasa tidak bisa selain menjadi istri yang baik dan solehah. Dan solehah. Mana nih ya? Bolehkah saya minta pisah? Nggak boleh kalau alasannya cuma perasaan. Ya, hanya boleh berpisah kalau alasannya pelanggaran syariat dalam rumah tangga itu. Contoh, suami selingkuh, berdosa. Istri tidak mau melayani, berdosa. Suaminya tidak menafkahi, akhirnya istrinya tidak melayani, berdosa. Suaminya mencaci, kita menghina. Dia memaki, kita memakinya juga. Dia pukul, kita pukul juga. Pokoknya dalam rumah tangga itu dosa semuanya. Itu baru diakhiri teman-teman. Itu baru diakhiri. Karena tujuan pernikahan itu mendatangkan kepada ibadah lah. Kalau berdua jadi bikin dosa, maka itu akan menyebabkan hati nggak tenang, dosa kemana-mana. Itu baru boleh diakhiri. Tapi kalau sekedar kita nggak ngerasa jadi istri yang baik, bla bla bla, itu nggak usah. Itu cuma perasaan aja. Kan semuanya bisa diperbaiki. Paham ya teman-teman ya. Jangan dihapus dulu doanya. Oh, iya, bukan aku hapus, tapi sematan cuma 1 menit. Nah, doa yang mana? Mau doa yang mana? Oke, Ustazah, kalau suami udah ngucap nggak usah pulang lagi, iya, itu jatuh talak teman-teman. Ya, itu adalah jatuh talak ya. Hanya saja dia boleh rujuk. Misalnya, nggak usah kau pulang lagi gitu. Nah, besok dia jemput lagi, itu rujuk. Pokoknya dalam 3 bulan, dalam 3 kali suci, kalau dia nyuruh Mbak pulang, lalu dia jemput lagi, lalu antum damai lagi, itu nggak apa-apa. Tapi kalau damainya setelah 3 bulan, itu harus nikah ulang. Itu namanya talak kinayah. Pergi kau dari rumah ini, aku nggak mau lagi sama engkau. Itu jatuh talak. Tetapi dalam 3 kali suci atau dalam 3 bulan, kalau mau rujuk bisa. Rujuk seperti orang yang ribut dan bertengkar lagi. Tapi kalau setelah itu teman-teman ya, setelah 4 bulan, setelah 3 bulan, kalau mau rujuk harus nikah ulang. Oke. Ustazah, haid saya deras sudah 18 hari. Apa saya udah bisa sholat? Bisa. Hari ke-15 Mbak boleh mandi wajib ya. Hari ke-16, 17, 18 itu istihadah menurut madhab Syafi'i. Nah Mbak hari ke-16, 17, 18-nya silahkan sholat. Tapi antara wudhu dengan sholat nggak boleh jauh jaraknya ya. Antara wudhu dengan sholat mesti dekat jaraknya ya. Habis wudhu langsung sholat ya. Nah silahkan tawaf, nggak ada masalah. Ustazah, sholat taubat, hajat, tahajud, apakah doa dan zikirnya disatukan? Boleh per sholat,
Tapi kalau teman-teman sering buang angin, boleh zikirnya setelah sholat semuanya. Misalnya sholat, taubat, hajat, tahajud, witir. Doanya setelah witir nggak ada masalah, ya kan? Nah, gitu kan? Ustazah, nikah beda agama hukumnya gimana? Ya zina, teman-teman. Al mu'minun lil mu'minat, ya al muslimin lil muslimat. Nikah beda agama itu zina seumur hidupnya. Mana boleh? Ustazah, lagi kodo puasa, lalu tiba-tiba haid. Apakah batal puasanya jadi double? Tidak. Ya, satu aja. Nggak jadi dia berarti ganti puasa. Oke, gitu aja. Siap Mbak Virgo, Mbak Yoyo. Ustazah, gimana menghadapi saudara yang susah? Apa harus terus-terusan dibantu? Kalau mau bantu-bantu, kalau nggak mau bantu ya udah kayak gitu. Selagi teman-teman mau bantu, bantu. Selagi sanggup, bantu. Nggak usah pikirkan yang lain. Dia susah terus, dia males, dia entah kapan bangkitnya. Masa aku bantu terus? Qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min shadaqatin yasba'uha adza. Ya kan, nggak usah bantu lebih baik daripada kita ngomel. Jadi kalau mau bantu bagus. Insya Allah setiap kita bantu orang itu akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik kembali kepada kita. Kalau kita berbuat jahat kembali kepada kita. Ya intinya adalah mau dibantu boleh, nggak dibantu nggak ada kewajiban. Karena gimana pun dia nggak kewajiban kita. Cuman kalau Mbak mampu bantulah. Semoga rezeki kita bertambah, hati kita menjadi lunak. Setiap kita sedekah, hati kita lunak. Karena kita tidak memikirkan diri kita sendiri dari apa yang kita cari. Makanya ada dalil la yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsik. Tidak beriman kita sampai kita mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita. Bahkan ada uangnya pun kita pengen ngasih nggak apa-apa. Kakak kita kerja, ya dia mapan, ya kita pengen ngasih handphone, ngasih baju juga nggak ada masalah. Apalagi dia susah, itu orang yang paling tepat untuk dibantu, ya kan? Gitu kan, Ustazah. Qobliyah dan ba'diyah dilakukan setiap waktu apa? Bisa 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum setelah maghrib, sebelum setelah isya. Tapi sebelum isya, sebelum maghrib, dan sebelum asar itu sunnah biasa. Dia tidak sunnah muakkad. Intinya jangan habis asar dan habis subuh. Udah itu aja. Intinya jangan habis asar dan habis subuh. Apakah sholat taubat dilakukan tiap hari? Boleh iya, boleh tidak. Ustazah, dia mau nikah beda agama, tapi nggak boleh. Itu nggak boleh, tapi alasannya takdir. Ya enggak, itu pilihan bukan takdir ya. Gak mungkin Allah menakdirkan sesuatu yang buruk kayak gitu ya, buruk untuk kita. Saya menakdirkan dosa itu nggak mungkin ya. Kalau gitu saya nyuri aja takdir. Saya ngina orang aja. Ya udah takdirnya sifat saya begini. Enggak ya. Ustazah, saya kan dapat beras dari perselenan. Terus berasnya saya buat zakat, gimana hukumnya? Itu 2 akad yang berbeda. Kalau kita dapat sedekah beras, kita ambil. Itu hak kita, udah putus, itu akad sedekah. Lalu kemudian kita pakai untuk zakat, kita pakai untuk fidyah. Ya itu akad fidyah, itu akad zakat. Boleh, karena dia udah beda akad. Ya, Ustazah, kalau udah berhubungan suami istri, tapi mandi tetap Mbak, mandi. Kalau dia keluar mandi ya, kalau sekedar dia cuma macam mencium doang ya, nggak keluar gitu ya, itu tidak wajib mandi. Ustazah, iya mau nanya, selesaikah sholat isya? Setelah selesai isya, bolehkah kita tidak lakukan sholat sunnah 2 rakaat? Sholat sunnah itu tetap sunnah. Kalau teman-teman nggak kerjakan nggak masalah. Kalau teman-teman nggak kerjakan nggak masalah. Cuman sayang kalau teman-teman nggak mengerjakannya, ya kan? Nah, ba'diyah isya, setelah selesai isya, usahakan lakukan ba'diyah isya. Karena ba'diyah isya itu sunnah muakkad, itu sunnah yang sangat dianjurkan. Oke? Ustazah, kalau suami istri asalnya Kristen, tapi suami mu'allab, istri masih Kristen, gimana hukumnya? Ya nggak boleh, itu beda agama teman-teman. Nikah itu satu agama aja, beda agama itu haram. Ustazah, puasa Syawalnya tetap sah ya. Bolehkah kita mengingatkan teman nikah beda agama agar dia cerai aja? Ya harus diingatkan ya, karena selama dia menyatu, dia berzina, seumur dia menikah. Ustazah, boleh enggak kita ngamalkan ayat dinar tanpa guru? Nggak ada masalah, yang penting bacaannya tepat. Ustazah, uang zakat penghasilan bisa nggak buat bayar utang orang yang susah bayar ke kita? Boleh kasih zakat yang baru, tapi yang kemarin tetap hutang. Misalnya ada orang hutang sama aku 1 juta. Tahu-tahu aku mau zakat ke dia.
Ya tetap bisa, tapi yang 1 jutanya tetap hutang karena beda akad. Beda akad ya. Nah nanti yang 1 jutanya itu aku mau ikhlaskan atau tidak itu pilihan lain. Itu udah akad lain ya. Paham teman-teman? Ada orang yang punya hutang 1 juta ke aku gitu kan. Ya udahlah aku jadikan itu aja niat zakat, nggak bisa. Karena itu tetap akadnya adalah akad hutang. Kalau aku mau berzakat sama dia boleh. Tapi yang kemarin tetap hutang ya. Khusus saja semir hitam rambut nggak boleh. Haram. Kalaupun dia berwarna tidak boleh yang sembarangan. Dia tidak boleh menutupi batang rambut. Kalau henna itu dia masuk ke dalam rambut. Itu boleh. Tapi kalau dia kayak semir-semir rambut teman-teman yang di luaran itu. Yang dia itu menutupi batang rambut itu nggak boleh. Oke. Khusus saja zakat mal boleh dibagi-bagikan untuk keluarga. Boleh. Yang penting fakir atau miskin. Ya, yang penting pastikan saudaranya itu fakir atau miskin. Fakir adalah bekerja, tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Saya sholat isya jam 9. Bisakah saya melakukan ba'diyahnya? Oke. Teman-teman boleh klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Semoga betah ya belajar di akun ini. Saya sholat isya jam 9. Mungkin karena ketiduran atau karena suatu alasan. Lalu kemudian boleh nggak saya qobliyah isya sebelumnya? Lalu ba'diyah isya setelahnya? Boleh. Ya, boleh. Karena begini guys, sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah itu bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Contoh, sholat zuhur jam 12:10 misalnya. Teman-teman baru sholat jam 1 siang misalnya. Teman-teman boleh aja qobliyah zuhur dulu, lalu sholat zuhur, lalu ba'diyah zuhur. Kenapa boleh? Boleh, karena itu masih ada waktu sholatnya. Oke, Ustazah, Ustazah kalau suami berkali-kali mengusir istrinya, kalau dia ngerti, si Mbak Virgo, Mbak Sadiah, Mbak In, kalau dia ngerti itu jatuh talak, namanya talak kinayah. Ya bilang sama suaminya, bang, kata Ustazah Nela yang kece badai melampau itu bang, kalau abang mengusir aku itu jatuh talak bang, kita udah cerai bang, namanya talak kinayah. Lain kali jangan usir aku aja bang, abang aja yang keluar dulu, abang ngopi-ngopi, santuy-santuy, nganga-nganga, hilang emosi abang baru balik. Hati-hati bang. Kalau 3 kali abang melakukan itu dalam keadaan tahu, ngerti, maka abang tak boleh rujuk dengan aku harus nikah dulu dengan orang lain, baru bisa rujuk sama abang. Itu pun kalau aku mau sama abang. Kalau aku tak mau nggak bisa, aku udah pergi sama orang lain. Kayak gitu. Ngomong ke suaminya, bang hati-hati, kata-kata laki-laki itu jatuh talak. Setiap abang bilang, gak mau lagi aku sama kamu, pergi kau ke sini, itu jatuh talak bang. Sekali abang lakukan bisa rujuk bang. 2 kali abang lakukan bisa rujuk bang. Yang ketiga kali bang, gak bisa bang. Aku harus nikah dulu dengan orang lain. Setelah itu, setelah cerai dengan orang lain tuh baru aku bisa ke abang. Ya kalau aku mau sama abang lagi. Kalau enggak aku dapat yang versi terupgrade, terkini, tajam, terpercaya. Ya kan? Gimana nih bang? Itu ingatkan suaminya. Dikasih ngerti. Mungkin dia nggak ngerti tuh teman-teman ya. Karena yang ikut live ini banyaknya perempuan. Ikut kajian di masjid-masjid perempuan juga. Ya kan? Kasih ngerti dia. Bahwa ucapan laki-laki itu bernilai talak. Talak tuh ada 2. 2. Salah guys. Salah kaking semangatnya. 2. 2. Talak kinayah, talak sorry. Talak sorry itu adalah talak sorry. Talak yang jelas. Ya, aku talak kau, aku ceraikan kau. Itu sorry. Yang kedua talak kinayah. Aku antarkan kau ke rumah orang tuamu. Aku nggak ngerti sama kamu. Aku nggak mau sama kamu. Atau kita pisah aja dulu. Kayak gitu kan. Itu dia jatuh talak. Ya, tapi hal kayak gitu hal yang lazim ya. Lazim harusnya ngerti ya teman-teman ya. Yang udah terlanjur biarlah. Karena kayaknya dari wajah-wajahnya ada yang udah ditalak kinayah 17 kali nih kan. Yang udah terlanjur biarlah ya. Nanti ke depan teman-teman ingatkan suaminya itu. Oke. Nih ada yang ditalak 17 kali, 17,5 kali, ada 18 seperempat kali. Oke gitu ya. Pisah ranjang apakah talak? Ya belum tentulah. Talak itu terjadi cuman karena 4 hal aja. Pertama suaminya ngomong talak. Istrinya, yang kedua istrinya yang menggugat. Yang ketiga salah satunya murtad. Yang keempat salah satunya meninggal. Ya kan? Kalau dia pisah ranjang karena marah-marahan, yang penting dia tidak melakukan yang 4 ini. Suaminya nggak ngomong talak, istrinya nggak menggugat, salah satunya nggak murtad, salah satunya masih hidup. Ya, kalau udah meninggal udah selesai lah urusan. Oke?
Gitu teman tinggal. Iya Pak Iskandar, talak 3/4 kali ya kan. Nah itu karena banyak yang nggak ngerti. Nah yang lalu biarlah berlalu ya kan. Nah itu nggak bisa guys. Jadi kan talak itu ada talak 1, 2, 3. Nggak sampai 17/4 guys. Cuman 3 aja talak itu guys. Ya ketika suaminya ngomong ku talak kau, jatuhlah talak 1. Talak 1 itu bisa rujuk dalam 3 kali haid atau 3 kali suci. Cus rujuk, bisa dengan tatapan mata, bisa dengan chat doang, dia baikan lagi itu rujuk. Tapi kalau setelah 3 bulan atau 3 kali suci, kalau dia mau rujuk harus nikah ulang ya, bahaya kalau istrinya minta mahar ya kan. Nah kayak gitu teman-teman ya kan. Nah talak 2 juga gitu, dalam 3 bulan boleh rujuk, setelah 3 bulan harus nikah ulang, repot pakai wali, pakai saksi, pakai mahar. Nah jadi talak 1 dan talak 2 itu sama, dalam 3 bulan boleh rujuk, setelah 3 bulan harus nikah ulang. Kalau talak 3 nggak bisa, Mbak harus nikah dulu dengan orang lain, itu pun kalau ada yang mau pula sama kita ya kan. Oke, Ustazah, benarkah ruku dan iktidal adalah waktu mustajab di sujud terakhir yang masyhur ya Mbak, sujud terakhir ya. Oke. Ustazah, utang atau bayar kurban dulu. Kalau hutangnya riba, ada baiknya selesaikan dulu dosa riba itu ya. Karena menurut Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak kebaikan. Oke. Ustazah, apakah bacaan ruku dan iktidal boleh 1 kali enggak? Menurut Imam Syafi'i, ruku dan iktidal, ruku dan sujud ya. Ruku dan sujud itu boleh 1 kali. Tapi menurut Imam Hanafi mesti 3 kali. Ya, sementara mereka berdua sepakat lebih dalam sholat sendiri lebih dari 3 kali itu jauh lebih bagus. Maka Aisyah itu pernah berkata, jangan kalian tanya berapa panjang dan berapa lamanya sholat Rasulullah. Saking lamanya rukunya, sujudnya. Jangan pernah kalian bertanya itu loh. Saking ngerinya ya lamanya sholat Rasulullah. Kita kalau imam panjang bacaan udah goyang-goyang gitu kan. Rasulullah itu luar biasa ya, sampai bengkak kakinya. Jangan kalian tanya seberapa panjang, seberapa banyaknya sholat Rasulullah. Masya Allah ya. Mbak Emput, iya. Ustazah benar, oke. Oke ya, Ustazah. Misalnya puasa Syawal nggak cukup 6 hari karena haid keburu datang. Apakah sah puasanya? Sah yang udah dilakukan. Ya, cuman kurang afdol. Makanya teman-teman klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, hadir di live ceramah dan tanya jawabnya aku, lihat video-video aku. Aku sebenarnya udah membuat video Syawal itu di hari pertama di bulan Syawal. Aku udah ingatkan gak ada rasanya yang terlepas. Makanya teman-teman boleh belajar nanti dari video, oh ini puasa Yaumul Bid lakukan, oh ini puasa Syawal lakukan ya. Tinggal ngikutin aja, pelan-pelan kita lebih baik. Tinggal diikuti aja video-videonya, oke? Nah ini udah mepet, tapi insya Allah masih bisa sih, masih bisa lah, masih bisa ya. Mulai aja besok puasa Syawal ya. Ustazah, Mbak Rizka Amelia, doa mustajab di sujud terakhir aja ya. Sujud terakhir ketika mau habis sholat itu doa kita mustajab. Jadi di sujud terakhir ketika mau habis sholat, teman-teman sujud. Ya, lamakan setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sujud lama-lama ya. Tapi jangan sampai besok pagi. Sebentar lah, jangan lama kali ya sampai udah gempa bumi tetap aja sujud. Enggak, ya sujud. Baca doa sujud terakhir. Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Gitu kan. Ini wajah-wajah penuh masalah nih. Bacalah itu kan. Atau bisa doa di tempat-tempat. Atau bisa doa yang lain juga bisa. Kalau pakai bahasa Indonesia ucapkan dalam hati aja. Oke. Ustazah, iya, saya baca Quran terbata-bata. Nggak apa-apa. Al-mahirum bil Quran ma'as safratin kiramin bararah. Siapa yang mantap membaca Quran, dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran wa tataqta dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama pahala karena bacaannya, yang kedua pahala karena susahnya dia membaca. Oke? Gitu ya. Ustazah, boleh nggak niat puasa sunnah digabung dengan bayar hutang puasa? Ini khilaf ya, ini perbedaan pendapat. Ya, ulama Mesir, mufti Mesir, diantaranya termasuk juga Abu Zakaria menyatakan boleh.
Tapi banyak juga yang mengatakan itu tidak afdol. Karena dalam dalilnya dijelaskan bahwa man shoma ramadhana harus berpuasa dulu 30 hari. Ya kan? Summa asba'ahu sittam min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal. Saran Ustazah apa? Saran aku, satu niat, satu amal. Ya, nggak boleh hitung-hitungan sama Allah. Kecuali teman-teman sakit, suka asam lambung, suka GERD, suka mimisan, setiap puasa sakit kepala, setiap puasa jungkil balik, setiap puasa, bolehlah, ya kan? Tapi tidak sebuah anjuran, dia cuma kebolehan saja. Ya, ada juga semacam Imam Asy-Syarqawi menyatakan dalam kitabnya Al-Hisyah Asy-Syarqawiyah tidak bisa, ya. Jadi dia bisa tapi tidak afdol. Ustazah, apakah hukum menikahkan anak perempuan yang belum haid? Gak bisa. Orang belum haid jangan nikah dulu, ya. Gimana ceritanya ya? Mantap kali ya. Kalau pula Mbak Tini, Ustazah, iya kalau sebentar dulu. Kelewatan dia ya. Ustazah, kalau mau tolong jelasin qada sholat yang lama. Kalau ingat ganti Mbak Mama Tati, kalau nggak ingat segera bertaubat saja. Ustazah, kalau seandainya aku Oke, sebentar ya. Ustazah, mahar ditransfer buat apa gini-gini? Boleh nggak yang dibawa akad uang replika? Enggak masalah. Tapi buat apa sih yang begitu, guys? Uangnya ditransfer, uang replika, iya, yang dijadikan. Buat apa? Ya, kalau teman-teman ragu, da'ma ya ribuk, ya. Tinggalkan ragu, ambil yang yakin. Oke? Jangan dibuat-buat ragu, nikah online, ya kan? Nikah online, berjuanglah untuk ketemu, ya. Ketemu dengan orang tua, ketemu dengan mertua, ketemu dengan wali, berjuanglah ketemu, ya kan? Nah, Ustazah, iya, ibu mertuaku kurban, ya, dengan biaya dari anak. Nggak ada masalah. Yang niat adalah yang atas nama. Misalnya aku mengorbankan orang lain, mengorbankan kakakku. Maka kakakkulah yang berdoa. Ya Allah, saya berkurban. Dengan kurban ini dapatlah adikku pahalanya, orang tuaku pahalanya, anakku pahalanya, dan seterusnya. Oke, gitu caranya ya. Oke, Ustazah, sekedar saran untuk pertanyaan bisa ditulis di link sehingga nggak ada yang terlewat. Oh, nggak bisa. Kita kalau pakai momot pun nggak bisa karena terlalu banyak. Momotnya sendiri yang pusing nanti ya, teman-teman. Nggak apa-apa, yang terjawab, yang terbaca kita nikmati ya. Ini kalau pakai momot pun lebih lama nanti dia. Yang aku baca, yang aku sematkan terlalu banyak soalnya ya. Nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Yang aku baca, yang aku sematkan, nanti yang di bawah jadi tercuekin. Ustazah, kalau kawan utang 7 juta udah 4 tahun, saya minta dosa nggak? Minta Mbak. Harus ada usaha Mbak untuk memintanya. Minta hutang itu, lalu kemudian setelah 3 kali, ternyata dia tidak mau, dia lari masuk lubang WC, lari ke langit ke-7, dia terbang macam Spiderman gitu kan. Maka Mbak ada 2 pilihan. Pertama Mbak ikhlaskan, yang kedua Mbak tidak usah ikhlaskan. Nanti dia akan ganti di yaumil akhir bukan dengan uang ya, bukan dengan uang tapi dengan amalnya ya. Hutang diganti. Setiap hutang yang nggak kita bayarkan maka akan kita ganti di akhirat ya. Akan kita ganti di akhirat. Ustazah, doa dulu atau zikir dulu? Doa dulu atau zikir dulu? Jelas zikir dulu. Zikir itu memuji, doa itu meminta. Kita puji Allah dulu baru kita minta. Subhanallah, maha suci Allah, Allahu Akbar, Allah maha besar. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan kekuatanmu ya Allah. Kita zikir, puji Allah dulu baru kita doa. Kan kayak gitu guys. Sama dengan teman-teman kalau meminta kan sama orang tua. Mama ini baik dang, minta duit. Nah kan gitu. Jadi dizikirkan dulu baru berdoa. Kalau mau, kalau langsung minta nggak apa-apa sih. Cuman kalau mau mustajab zikir dulu. Batas tahajud sampai jam berapa? Sampai azan subuh. Misalnya di tempat teman-teman azan subuh jam 4 lewat 30 menit. Teman-teman boleh tahajud di jam 4 lewat 15 menit. Itu masih bisa ya. Oke, apa sah puasa qada diselang-seling? Boleh. Apa sah puasa qada lanjut? Boleh, nggak jadi masalah ya. Selang-seling boleh, dirapetin juga nggak apa-apa. Siap ya. Ustazah, kapan batas waktu witir? Batas waktu witir, batas waktu tahajud, ia adalah azan subuh. Kalau azan subuh jam 4 lewat 30 menit, teman-teman bangunnya jam 4, teman-teman masih bisa tahajud 2 rakaat dan witir 1 rakaat. Oke, bisa, nggak jadi masalah ya.
Oke, Ustazah, kapan suami marah-marah? Apakah berhari-hari? Apakah diterima ibadah istri? Yang penting istrinya tetap menyapa. Ingat, suatu ketika Rasulullah itu pernah ditanya oleh sahabat, kenapa engkau rajin puasa Senin Kamis ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Karena di hari Senin dan Kamis, malaikat akan membawa catatan amalku ke langit, dan aku pengen saat catatan amalku dibawa, itu aku sedang berpuasa. Nah, kecuali orang yang bermusuhan. Orang yang bermusuhan, itu amal ibadahnya akan ditangguhkan oleh Allah. Ya, ditangguhkan oleh malaikat, tidak akan disetor kepada Allah sampai dia baikan. Kalau suami tidak menyapa, yang penting kita nyapa. Jangan melewati Senin dan Kamis. Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin bayan dulu. Enggak kayak gitu juga sih. Cuma ya teman-teman jangan melewati itu. Kalau suaminya yang memusuhi enggak apa-apa. Yang penting kita tetap melakukan kewajiban seperti biasa. Oke. Ustazah, oke. Kalau kita mampu terus dizakat malkan sama kakak, nggak boleh. Sedekah yang boleh, ya. Mampu nggak bisa diberikan zakat, orang mampu kok, ya kan. Ustazah, gitu ya. Sholat witir 1 rakaat niatnya gimana? Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gitu aja. Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ustazah, Ustazah, kalau suami menggoda-goda dan basah sedikit, mandilah. Mandi, iya mandilah. Dakma yaribuk, ya mandilah. Cuma 5 menit aja mandi. Tak pakai sabun gak ada masalah ya. Senyada aku mandi junub mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala ya. Cebok lalu kemudian wudu, tumpahkan di kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah ya. Oke, mandi ya anak-anak ya. Mandi pun aku suruh pula ya. Oke, mandi ya. Kalau keluar mandi. Ustazah, iya kalau keluar live aku nggak mandi nggak apa-apa, oke, canda ya. Ustazah, iya kalau keluar mandi ya. Ustazah, iya kalau sudah ada harapan dari doa tapi belum kesampaian, tetap sholat hajat. Oke, siap Mbak Mama Ika, Mbak Vere. Oke, baik. Doa kita itu insya Allah semua mustajab. Walaupun ada faktor penghambat doa, yaitu maksiat, dosa. Dosa itu menyebabkan doa kita itu terhalang. Tetapi insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Cuma masalahnya adalah kok kayaknya nggak dikabulkan ya. Itu cuman kayaknya. Karena Allah mengabulkan doa kita dalam 3 bentuk. Yang pertama langsung Allah kabulkan. Ya Allah saya minta rezeki. Mau beli jilbab. Pulang-pulang suami bawa bonus langsung. Yang kedua dibayar di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Kita minta rezeki, rezekinya nggak dapat. Tahu-tahu Allah akan ganti dengan suaminya yang tadi maksiat, taubat dia. Anak yang tadi sakit, kemudian anak yang tadinya sakit, sembuh dia. Allah ganti bentuknya. Dan yang ketiga, Allah ganti di yaumil akhir. Ya, jadi intinya adalah Allah ganti itu semua ya. Tuh ya, teman-teman yang baru mampir, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Di video aku sudah banyak banget jawaban dari pertanyaan teman-teman semuanya. Ya, dicek juga video-videonya yang tiap hari aku buat ya. Oke, Ustazah, iya doa untuk anak yang hatinya keras. Allahumma layyin li qalbahu. Kalau anaknya laki-laki. Allahumma layyin li qalbaha. Kalau anaknya perempuan. Oke, qalbaha kalau anaknya perempuan, qalbahu kalau anaknya laki-laki ya. Oke, kalau hati kita yang keras, Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke, clear ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, apakah puasa Syawal itu harus 6 hari? Ya, puasalah 6 hari. Dalam hadisnya dikatakan 6 hari. Ustazah, apakah segala sesuatu niat boleh pakai bahasa Indonesia? Boleh. Niat wudhu pakai bahasa Indonesia. Niat mandi junub pakai bahasa Indonesia. Niat sholat pakai bahasa Indonesia. Ya, oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Apalagi niat wudhu pakai bahasa Indonesia boleh. Oke. Cara mandi wajib Ustazah. Oh, selama ini tak mandi kasih kawan ini. Oke. Pertama teman-teman cebok.
Yang kedua adalah basuh tangan. Yang ketiga adalah boleh berwudu sebelumnya dan boleh tidak. Lalu kemudian setelah itu teman-teman pasang niat. Sengaja aku mandi wajib. Termasuk dia mandi junub, mandi nifas, mandi haid sama. Sengaja aku mandi wajib. Kalau dia mandi junub ya boleh pakai mandi junub niatnya. Kalau dia mandi haid boleh mandi haid. Kalau dia nifas boleh mandi nifas. Tapi kalau mau gampang samakan aja. Sengaja aku mandi wajib. Mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Dari hadas besar lillahi ta'ala. Ya, ambil air tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan basah bagian bawah, badan bagian kiri basah bagian bawah, ya kan? Nah, oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah setelah itu udah mulai dari bagian kanan juga bisa, bagian kanan kemudian bagian kiri atas, nggak ada masalah ya. Nah setelah itu kalau mau sholat wudu lagi nggak, terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan wudu karena wudu itu adalah taklif wadai saat mau sholat. Ada yang mengatakan nggak perlu wudu. Kenapa? Karena udah mandi wajib. Tapi apa susahnya wudu? Wudu aja lah, nggak ada masalah ya. Ustazah, oke gitu ya teman-teman ya. Udah paham ya cara mandi ya. Setelah ini mandi ya. Kok setelah ini mandi? Salah ya. Ustazah, bolehkah puasa Syawal terputus-putus? Ya, jawabannya boleh ya. Yang penting teman-teman puasa aja ya. Ini udah dekat waktunya guys. Waktunya udah dekat. Ini udah tanggal berapa ya? Segera aja. Oh, udah masih tanggal 17. Masih lama sih. Ya, karena puasa Syawal itu usahakan 6 hari ya, teman-teman ya. Ustazah, gitu ya. Kalau ibu mertua yang udah aku jawab tadi, niat kurbannya adalah orang yang pasang niat kurban adalah orang yang namanya tercantum ya pada jadwal kurbannya. Oke? Ustazah, iya. Oke. Ustazah, doa untuk suami yang keras hatinya. Yang tadi, Allahumma layyin li qalbahu. Ya, sama kalau keras banget jemur di tengah terik matahari biar meleleh. Enggak, salah ya. Berdoa aja, Allahumma layyin li qalbahu. Ya qalbahu ya Allah lunakkan untukku hatinya ya. Baca aja 3 kali setiap habis sholat ya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Ya, nah itu, ya kan? Nah, jangan jemur ya, diikuti pula nanti, ya kan? Ustazah, ibu ustazah ada yang nawarin umroh, tapi saya banyak kurang bu. Bagaimana pencerahannya? Pergi aja lah, berangkatlah umroh mbak. Nggak ada masalah mbak, berangkat aja ya. Mbak sholat 5 waktu dipelajari. Kalau mau baca Quran, Mbak bawa Quran yang terjemahan. Ya, Mbak cari tempat-tempat mustajab doa. Bisa juga dilihat di YouTube aku. Klik aja di YouTube Manasik Umroh Nela Luki. Ya, di sana banyak sekali tentang ibadah-ibadah umroh atau manasik umroh. Ya, berangkat aja, nggak usah khawatir ya. Ustazah, oke. Ustazah, puasa niat lupa. Pasangnya jam 7 baru niat. Ya, iya Mbak Warti. Jam 7 baru niat puasa. Kalau puasa sunnah boleh. Misalnya teman-teman lihat video aku tentang puasa Yaumul Bid jam 7. Hari ini reminder puasa Yaumul Bid. Rupanya puasa Yaumul Bid hari ini. Tengok-tengok ya, tudung saji, lauknya tak sedap, puasa aja lah, boleh. Selagi belum makan dan minum boleh. Tapi kalau udah masuk bala-bala saya ndak bisa lagi ya. Boleh pasang niat puasa sunnah di tengah hari, selagi belum makan dan minum ya. Ustazah, gitu ya. Waktu utama sholat duha, saat anak unta bangkit dari tempat tidurnya, yaitu lebih kurang udah terik lah, jam 9, jam 10, oke? Ustazah, Oke, gitu ya. Clear ya teman-teman ya. Ustazah, bagaimana membedakan mani dan keputihan? Nggak tahu. Kalau keputihan itu tanpa rangsangan. Kalau mani ada rangsangan. Slebeo. Oke, gitu caranya ya. Ustazah, iya, kalau kita ingin berkurban di kota lain, bisa nggak uangnya ditransfer? Menurut Imam Hanafi boleh ya. Ketika uangnya ditransfer itu boleh ya. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah,
Kalau kurban harus disaksikan saat penyembelihan, tidak harus, sunnah saja. Dianjurkan meramaikan proses kurban. Dia tidak rukun. Wah, kalau nggak disaksikan kurbannya nggak sah, ya nggak kayak gitu. Teman-teman klik aja foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti aku akan jelaskan tentang kurban jika udah dekat-dekat hari kurban. Nanti kita bahas kurban atas nama orang meninggal gimana, kurban atas nama orang hidup gimana, doa berkurban itu gimana, kalau kurban 1 orang 1 ekor sapi gimana, ya, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas lebih banyak. Yang penting pantengin video-video aku. Yang lebih efektif itu sebenarnya di video, teman-teman juga bisa lihat. Oke? Ustazah, ibu saya terbaring, tak bisa sholat. Apa gimana kewajiban sholatnya? Karena pakai pampers. Kalau dia terbaring dan pakai pampers, yang penting pampersnya kosong. Kalau pampersnya berisi, harus dibuang dulu dan dibersihkan. Karena itu najis. Setelah itu dia bisa sholat dengan cara bertayamum. Ya, sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Gitu kan? Maka teman-teman letakkan tangannya, lalu kemudian basuh mukanya, ambil lagi, ini tangan kanan, ini tangan kiriku, dari tangan kanan ya, dari punggung ya. Nah, ini tayamum terus sampai di sini diputar terus ya. Kemudian tangan kiri terus diputar. Tuh gitu ya. Tayamum hanya muka dengan tangan aja. Tayamum nggak pakai kumur-kumur ya. Nah, sholatlah dia. Kayak mana sholatnya orang dia terbaring sakit? Ada dalil, shollu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan. Kalau nggak bisa boleh duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian. Kalau nggak bisa biasa ya. Oke, siap Malaysia. Oke, iya Mbak Ihsan, Mbak Duo NN. Boleh ya. Doa yang kedua kalinya, Robbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Aku mulai ya guys. Suara udah oke ya. Aku masih pakai gigi 2 guys ya, karena baru mulai nih ya, mobilnya jalan. Gigi 2 masih. Ustazah, umur udah 54 tapi kadang haid nggak teratur, jadi kadang nggak sholat ya kalau haid ya. Tapi zikir, baca-baca ayat boleh ya, zikir, kemudian mengulang hafalan itu boleh, kemudian sholawat ya, itu berdoa itu boleh ya. Giompong. Ustazah, boleh nggak sholat isya di akhir sekalian sholat tahajud? Tidak dianjurkan kalau disengaja. Ya, tidak, iya siap Mbak Teh Susi kalau disengaja. Jadi tabiat sholat isya itu di awal waktu, tabiat tahajud itu tengah malam. Jadi kalau dilakukan terus, pokoknya nggak sholat isya di awal waktu, nempelin dengan tahajud, nggak sholat isya di awal waktu, nempelin dengan tahajud, terus aja kayak gitu ya. Terus aja kayak gitu, maka itu nggak boleh. Khawatirnya kita termasuk orang lalai. Jadi kalau teman-teman mau, lebih bagusnya adalah isya itu di awal waktu, kemudian tahajud itu di ujung waktu. Kan waktu itu dibagi 3 ya. Malam itu dibagi 3. Sepertiga malam pertama dari habis isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Nah, mana yang afdol nih? Lebih baik sepertiga malam ketiga ya. Ustazah, bikin viti zakat mal dong. Udah banyak banget vitiku tentang zakat. Bahkan aku pernah memperagakan cara menghitung zakat. Coba dilihat ya Mbak, karena vitinya memang udah kebanyakan ya, udah ribuan teman-teman ya. Siap, kita doakan ya, semoga Allah sehatkan ya. Nanti aku coba ulang-ulang lagi ya. Zakat mal yang Mbak tanyakan apa? Sholat hajat baiknya waktunya kapan? Sholat hajat itu bisa siang dan malam, gak jadi masalah ya kan. 1 jam Mbak Janah jarakkan ya. Jadi sholat hajat itu bisa siang dan malam. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, lalu kemudian teman-teman banyak minta kepada Allah. Sholat hajat itu adalah sholat yang kalau kita punya hajat, misalnya kita pengen suami sakit sembuh, pengen anak lulus sekolah, pengen mereka lulus masuk kampus negeri, ya teman-teman lakukan sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca, ya kan? Salam kanan, salam kiri, banyak meminta kepada Allah, ya. Ustazah, iya apa?
Zakat perhiasan sama zakat pendapatan beda. Kalau perhiasan itu dalam bentuk emas ya. Kalau dia logam mulia di atas 85 gram udah numpuk emasnya. 85 gram zakatkan 2,5%. Misalnya nih teman-teman punya zakat emas 90 gram kali 1.900.000 keluarkan 2,5%. Kalau dia berbentuk perhiasan sekali seumur hidup, kalau dia berbentuk emas berbentuk logam mulia setiap tahun selagi di atas 85 gram ya. Ustazah, jika suami melarang istrinya bekerja tapi dia tidak dikasih nafkah tapi istri tetap bekerja, sebenarnya nggak boleh ya teman-teman. Tapi seandainya suaminya tidak bekerja dan tidak memberi nafkah, itu dia wajib bekerja. Dia wajib bekerja teman-teman ya. Nah coba dinegosiasi gimana ceritanya kalau seandainya suaminya tidak bekerja, dia tetap menafkahi atau aku yang kerja. Mesti dinegosiasi teman-teman. Karena selama dia tidak menafkahi, selama itu pula dia berdosa. Nah teman-teman membantu karena rezeki yang kita punya itu ihsan, itu namanya sedekah. Ustazah, Oke, kita doakan ya Mas Cherry supaya istrinya lahiran lancar, hamilnya sehat dan anaknya jadi anak yang soleh dan solehah ya. Ustazah, iya niat bayar utang puasa di dalam Syawal, apakah dapat pahala puasa Syawal? Ada yang mengatakan boleh, tetapi ada yang mengatakan tidak kuat. Artinya harus puasa 30 hari tambah 6 hari di bulan Syawal sama dengan 1 tahun puasa. Jadi kalau bisa pisah-pisah ya, pisah-pisah aja. Satu niat, satu amal ya. Ustazah, kenapa ya sholat isya rasanya males banget beda sama subuh nggak males? Males itu nggak apa-apa, tetapi tetap dikerjakan ya. Malas itu nggak masalah ya, malas itu cuma perasaan. Semangat itu juga cuma perasaan ya. Mau semangat atau males tetap aja dikerjakan. Abaikan rasa malas ya, abaikan perasaan semangat itu nggak terlalu perlu ya. Yang penting kita ibadah tuh bukan karena kita semangat, tapi karena itu tugas kita, itu kewajiban kita. Ya udah kita kerjakan ya. Jadi jangan menyandarkan ibadah pada semangat. Males nggak apa-apa. Biasa itu males ya. Kan ada dalil hal iman yazidu wa yanqus kan. Iman itu kadang naik, kadang turun kan. Nah, kalau dia naik kerjakan, kalau dia turun paksakan. Oke, zakat pendapatan kalau penghasilan Mbak udah setara dengan 85 gram emas. Ya, 85 gram emas itu lebih kurang sekarang 12.750 per bulan. Kalau Mbak punya penghasilan di atas itu, Mbak wajib keluarkan zakat 2,5% per bulan ya. Ustazah, kalau nggak puasa apa wajib zakat fitrah? Oh, fitrah udah lewat, wajib sebenarnya ya. Teman-teman yang baru mampir coba lihat video-video aku ya. Dan teman-teman boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Banyak banget video aku tentang zakat ya. Ustazah, zakat wajib masuk amil atau bisa langsung diberikan kepada yang bersangkutan? Bisa, tapi ada baiknya melalui amil karena dia lebih tepat ya. Kecuali teman-teman benar-benar ada orang miskin di situ, itu boleh dikerjakan ya. Ustazah, sholat fajar itu adalah sholat setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Nama lain daripada sholat fajar adalah sholat qobliyah subuh. Rasulullah pernah bersabda, rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau teman-teman melakukan sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau bisa teman-teman jangan tinggalkan sholat fajarnya. Karena sholat fajar itu bagus ya. Ustazah, iya gitu ya teman-teman ya. Siap Mbak Erik, Mbak Hasbullah ya. Aman ya teman-teman ya. Siap Mbak Bungaku ya. Selamat siang, jangan lupa bahagia. Ini pada lupa nih bahagia. Untung Mbak ingatkan ya. Kawan-kawan kita nih pada lupa nih bahagia nih ya. Oke, sibuk ngapal sujud sahwi ya. Ustazah, apa kalau udah pikun dia wajib bayar fidyah? Nggak ya. Kalau orang pikun itu nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib zakat, nggak wajib aman dia kalau udah pikun. Jadi kalau teman-teman nggak mau sholat ya pikun dulu. Oke. Ustazah, sedekah subuh apa boleh dikasih anak yang sudah berumah tangga? Boleh. Sedekah itu bebas. Sedekah itu beda dengan zakat. Sedekah itu boleh dikasih ke anak, ke cucu, ke mertua, ke menantu, ngasih makan kawan, ngasih makan kucing, itu bebas ya.
Ustazah, puasa Syawal sambil di Senin hari dan Kamis. Lebih tepatnya bukan sambil. Pasang niat satu aja. Mbak mau puasa Syawal atau Senin Kamis? Ya, ada baiknya kalau Mbak belum puasa Syawal, Mbak lakukan puasa Syawal. Meskipun di hari Senin dan Kamis. Karena puasa Syawal itu adalah puasa yang dia itu benar-benar satu kali cuma 1 tahun ya. Jadi boleh nggak puasa Syawal di hari Senin dan Kamis? Boleh, nggak masalah. Oke? Ustazah, kalau uang simpanan hasil pemberian kakak, apakah wajib dizakatkan? Uang tabungan, kalau udah setara dengan 85 gram emas, semua wajib zakat. Semua wajib zakat. Misalnya teman-teman dapat tabungan, dapat warisan dalam bentuk uang ya, dapat uang e-wallet dalam bentuk DANA gitu ya, atau uang di bawah bantal, di atas genteng ya. Kalau uangnya itu udah setara dengan 85 gram emas, keluarkan zakatnya. Berapa 85 gram emas? Hitung aja harga emas sekarang. Misalnya 1.800.000 berarti 158 juta. Kalau uang tabungan teman-teman udah di atas itu, maka teman-teman keluarkan zakatnya. Kalau tabungannya masih 1 juta, 2 juta, 3 juta, hidup segan mati tak mau, maka tidak perlu keluarkan zakat tabungan. Oke? Baru melek, siap ya. Ustazah, jika tidak puasa Ramadan, sering bayarnya kodo puasa. Oke, Mbak Cimai, kalau teman-teman cuma anak 1, anak 2 gitu ya, maka teman-teman boleh aja kodo aja ya, nggak usah bayar fidyah, nggak usah ngeluarkan duit untuk fidyah, karena kodo itu lebih baik untuk kita. Oke, kodo itu jauh lebih baik. Ustazah, gaji 3 juta, apakah wajib keluarkan zakat? Belum. Kalau uang 200 juta, apakah wajib zakat? Wajib. Berapa ya? Dalam 200 juta ya 5 juta kalau nggak salah ya. Ustazah, doa apa yang dibaca saat anak mau tes kerja? Rabbisyhrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan untukku dadaku, wa yassirli amri, mudahkan untukku urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku. Nah, teman-teman mau tes wawancara, mau masuk kerja, teman-teman mau ngomong dengan orang yang teman-teman takuti kayak horor gitu ya, baca itu. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tentang jamak qasar, coba lihat video aku pojok kiri atas. Itu ada tutorial jamak qasar dalam sholat. Oke? Ustazah, iya itu doa biasa saya mau ajari anak ngaji. Ya itu artinya bagus. Apa artinya itu? Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan untukku dadaku, wa yassirli amri, mudahkan untukku urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan kekakuan lidahku, yafqahu qawli, agar mereka ngerti ya perkataanku. Dulu pas interview selalu baca doa itu, ya wahlul 'uqdatam min lisani, ya lepaskan kekakuan lidahku ya agar mereka ngerti apa yang aku omongkan. Oke? Ustazah, nah itu doanya ya kan. Nah Ustazah, iya boleh nggak puasa Syawal dimulai di hari Jumat? Nggak masalah, asal Jumat, Sabtu, Minggu dilanjut ya. Ustazah, bolehkah sedekah subuh buat beli jajan anak? Nggak ada masalah, cuman jangan anak terus. Kita kasih sedekah subuh itu kita sebar. Semakin banyak sedekah yang kita sebar, maka semakin banyak keberkahan yang datang pada diri kita. Karena semakin banyak orang yang kita bikin dia senyum, maka insya Allah kita akan semakin berkah. Sedekah itu pahala besar. Ya, as-shadaqatu tamna'u mitatassu, bahwa sedekah itu menghindarkan kita dari kematian yang buruk. Dan sedekah itu dapat mendatangkan syafaat untuk kita di yaumil akhir. Dan sedekah itu bisa mendatangkan rezeki bagi kita. Mendatangkan kebahagiaan, ketenangan bagi kita. Jadi sebenarnya ketika kita sedekah, kita tidak sedang memberi orang. Kita sedang memberi diri kita sendiri. Oke? Oke. Kalau kita sudah puasa Syawal, boleh nggak kita puasa Senin dan Kamis? Boleh. Siang Mbak Ferry ya. Ustazah, maksud saya sedekah subuh itu apa?
Saya nggak paham. Nggak paham sedekah subuh, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir dan belum paham, teman-teman coba klik foto yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Sedekah subuh itu apa? Sedekah subuh itu adalah sedekah yang disedekahkan atau dikumpulkan di waktu subuh. Ya, ini ada subuh nih, ya, ada waktu subuh dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Teman-teman sedekah, ya, kumpulkan uang di rumah. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 gitu ya. Lalu kemudian sekali seminggu, lalu kemudian teman-teman sekali sebulan, setelah teman-teman kumpulkan dalam kaleng, teman-teman boleh kasih kepada orang yang membutuhkan, ya. Boleh kasih makan teman, traktir makan kawan, kasih makan mertua, kasih orang tua, kasih makan kucing, itu boleh, nggak jadi masalah. Siap Mbak Naila? Ya, serahkan kalau bisa sih hari Jumat. Makanya teman-teman kalau mau sedekah, traktir makan orang, usahakan Jumat. Itu lebih besar pahalanya. Oke? Lebih besar pahalanya. Ustazah, dahulukan puasa kodo apa puasa Syawal? Bebas aja. Kodo duluan boleh, Syawal duluan juga boleh. Yang penting dikerjakan. Oke? Ustazah, kalau kena makan sendiri itu bukan sedekah. Sedekah subuh untuk makan kita itu bukan sedekah. Sedekah subuh untuk umroh kita itu bukan sedekah. Sedekah itu harus untuk orang lain. Niatnya karena Allah tanpa melanggar syariat. Untuk orang lain niatnya karena Allah tanpa melanggar syariat. Oke? Jadi sedekah subuh kalau untuk biaya sekolah kita itu namanya tabungan. Tapi kalau sedekah subuh untuk biaya sekolah adik kita itu namanya sedekah. Yang penting sedekah itu keluar ya. Ustazah, apa kasih makanan kucing sama pahalanya dengan traktir makan kawan? Ya sama teman-teman. Sama-sama dianggap sedekah. Ya, cuman kan banyak kelebihannya. Kalau sama teman kita nanti ada semacam silaturahmi, ya, dia bisa mendoakan kita kalau ya pula ya kan. Nah, tapi pada dasarnya tidak ada yang lebih utama. Ya, boleh aja karena kucing adalah makhluk Allah, ya. Oke, Ustazah, live masih siang sama pagi sekarang. Iya, baru aja mulai. Ini ada yang menganggap aku nggak berhenti live dari jam 8 nih guys. Karena jilbabnya ini juga ya guys. Iya, itulah kan. Iya, baru aja mulai lagi ya. Live kita cuma sebentar aja pagi, sebentar siang ya. Cuma macam ya kayak gitu aja. Aduh, iya ini teguran buat jilbabku ya. Ini terus pagi siang, ya. Nanti pagi siang lain, malam lain, sore lain. Kayak gitulah pokoknya ya kan. Nah, untung teman-teman yang nganggap ya. Kalau TikTok yang nganggap bahaya kita dianggap video rekaman. Teganya ya, Ustazah. Iya. Oke, Ustazah, saya tanya. Saya baru. Oke. Saya baru haid. Pokoknya haid lebih dari 15 hari menurut ulama Syafi'i itu istihadah. Istihadah itu adalah haid sakit. Dia bukan darah haid ya. Jadi kalau dia hari ke-16, 17, 18 itu nanti teman-teman boleh sholat, boleh puasa, nggak ada masalah ya. Batasnya 15 hari ya. Ustazah, zakat emas sebaiknya dikasih ke siapa? Terserah, yang penting dia fakir atau miskin. Fakir dia orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya, oke. Emas itu zakatnya sekali aja atau tiap tahun? Tergantung. Kalau emasnya emas batangan setiap tahun, selagi di atas 85 gram. Tapi kalau emasnya perhiasan, sekali aja seumur hidup. Oke? Oke, gitu. Kena makanan kucing ya. Makanan kucing sedekah ya. Ustazah, kalau udah punya emas 85 gram, apa harus sedekah? Zakat, Mbak, bukan sedekah. Coba saya ambil contoh. Teman-teman ada berapa? Ambil contoh. Teman-teman ada berapa? 90 gram ya. Nah, halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Gimana? Halo. Iya, gimana? Oke, mana? Oke. Halo semuanya, gimana nih berapa harga emas sekarang? Misalnya harga emas sekarang 1.900.000 gitu ya. Nah ya, kali 2,5% ya, 4.275.000 keluarkan zakatnya ya. Masih ngelek kah teman-teman? Oke, ngelek ya, aman ya. Oke, yuk kita lanjut ya, aman ya semuanya ya. Oke, semoga aman ya. Sebentar ya.
Oke, aman ya. Jadi kayak gitu ya cara ngeluarkan zakat ya. Teman-teman punya uang berapa? Kayak gitu. Punya emas berapa? Oke, udah ada gambarnya ya. Ustazah, oke. Kalau sedekah subuh itu setiap Jumat saya titipkan ke anak nggak jadi masalah ya. Sedekah subuh setiap Jumat dititipkan ke anak tidak jadi masalah ya. Kita doa dari rumah. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah terimalah dariku. Kayak gitu ya. Iya. Clear ya, kenapa harus makan kucing? Apa maksudnya? Oke, udah. Apakah jelas suaranya, teman-teman? Apakah masih putus-putus? Coba dibantu. Beli di mana kerudungnya? Lupa aku. Pertanyaan paling berat itu adalah ketika ditanya, beli di mana kerudungnya? Lupa aku. Kayak mana ya kan guys? Nggak masuk ke kepala aku guys. Mana aku beli kerudung kemarin ya? Aku ingat-ingat tak teringat pula ya kan. Oke, kayak gitulah ya. Siap Mbak Raisya. Ustazah, iya. Kalau lupa rokaat itu gimana caranya? Kalau lupa rokaat, misalnya teman-teman lupa nih. Ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Maka teman-teman anggap aja 2 dulu. Setelah teman-teman anggap 2, maka yang mesti teman-teman lakukan sholat seperti biasa. Nanti sebelum salam kanan salam kiri, teman-teman langsung melakukan sujud sahwi ya. Sujud sahwi langsung ya guys. Ya, sujud sahwi. Jadi fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Sujud lagi, Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu caranya ya. Dihafal aja. Subhana man la yanamu wa la yashu. Membaca Quran harus wudu enggak? Di sini kalau membacanya tidak apa-apa, tapi menyentuhnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau bisa teman-teman sangat dianjurkan berwudu. Kalau membacanya enggak masalah ya, membacanya enggak ada masalah. Cuma menyentuhnya terjadi perbedaan pendapat. Apakah harus terhindar dari hadas kecil atau dari hadas besar? Oke, tapi kalau membacanya aja atau ngulang hafalan itu nggak masalah. Ustazah, iya, apa niat kodo di bulan Syawal ya? Kenapa harus kucing yang dikasih makan? Siapapun bisa ya, ikan pun boleh. Apa tadi aku ngomongnya guys? Syawal, apalah tadi ya? Bacaan sujud sawi dibaca 1 kali kah? Iya, sujud sawi dibaca 1 kali setiap sujud berarti 2 kali baca ya. Ustazah, kalau sholat sebelum subuh itu namanya sholat sunat qobliyah subuh. Sengaja aku sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, aku ulang ya kalau teman-teman lupa rakaat nih ya. Misalnya nih teman-teman lupa. Ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Teman-teman anggap aja 2 dulu, sholat kayak biasa. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Ya, sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Itu aku sematkan di atas untuk doa sujudnya. Ya, silakan ya teman-teman ya. Ustazah, kalau kita sedekah subuh, lalu sedekah itu kita berikan kepada orang tua kita, boleh. Sedekah itu bebas, boleh ke siapapun. Nggak ada masalah ya, ke orang tua, ke anak, nggak masalah ya, nggak masalah. Ya, cuman kalau bisa kita sebar. Karena semakin banyak orang yang kita kasih sedekah, semakin berkah kita. Karena semakin besar senyumannya dan bisa jadi dia berdoa atas kita. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Ustazah apa? Ustazah apa? Ustazah, kalau zakat tabungan dikasih ke siapa? Semua zakat itu sama guys. Zakat itu boleh dikasih ke fakir, orang yang tidak bekerja. Boleh dikasih ke miskin, orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ya, boleh dikasih ke orang-orang fisabilillah seperti anak pesantren, rumah tahfiz dan seterusnya. Anak-anak tahfiz itu boleh. Ustazah, kalau mau qobliyah subuh kesiangan, apa masih bisa qobliyah subuh? Selagi masih ada waktu subuhnya. Tapi kalau waktu subuhnya udah habis, itu nggak boleh lagi untuk melakukan qobliyah subuh. Ya, misalnya azan subuh jam 4.30. Teman-teman masih bangun jam 5. Jam 5 itu adalah waktu subuh masih ada. Lalu teman-teman qobliyah subuh dulu, lalu kemudian teman-teman sholat subuh. Ya masih bisa. Sah, saya instruktur senam outdoor. Ada karyawan laki-laki, apa harus tinggalin kerjaan ini? Tapi saya nggak ada kerjaan lain.
Kalau ada laki-lakinya, itu harusnya Mbak segera cari kerjaan lain untuk dapat yang lebih baik dan hijrah meninggalkan kerjaan yang lama. Karena walayatribna biarjulihin. Ya, kita nggak boleh kelihatan bergoyang di hadapan laki-laki. Jadi saya doakan, kita doakan sama-sama, Mbak segera persiapkan kerjaan baru yang lebih layak, tidak melanggar syariat, sambil Mbak keep moving. Semoga Allah mudahkan ya. Insyaallah ya. Ustazah, doa dimudahkan rezeki tolong. Tolong ya. Kalau mau mudah rezeki, teman-teman kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit. Nah, ini tutorial jadi orang kaya ya. Kaya ya. Pertama adalah teman-teman keluar kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit. Pastikan pengeluaran di bawah pemasukan. Aku nggak pernah salut ngelihat orang yang punya banyak penghasilan tapi habis gitu-gitu aja. Dia pun bingung ya kemana uangnya gitu kan. Dia aja nggak ngerti tentang dirinya sendiri gitu ya. Mel, uangku habis-habis terus, emang kemana? Nggak tahu aku. Itu kan mantap ya guys. Nggak mampu menjawab tentang diri sendiri gitu kan. Nah jadi kemudian jangan lupa sedekah subuhnya, sholat duhanya, dan hati-hati dengan uang. Upayakan uangnya bersih dari riba, bersih dari dosa, sehingga rezeki kita berlipat, dan syukuri serta sedekahkan sebagian. Oke? Sedekahkan sebagian gitu ya teman-teman ya. Lebih rajin lagi insya Allah. Oke? Dan ingat uang itu sedikit nggak apa-apa. Yang penting kita bisa mengelolanya, mengaturnya. Berapa persen untuk pengeluaran, berapa persen untuk sedekah, ya, berapa persen untuk zakat, ya. Uang banyak tapi nggak tahu kemana, ngapain? Coba jawab. Ada orang penghasilan 10 juta, dia bisa nabung 3 juta. Tapi ada orang penghasilan 15 juta, dia cuma bisa nabung 1 juta. Yang lebih kaya yang mana? Lebih kaya yang mana? Coba aku ulang pertanyaan ya. Ada orang yang punya penghasilan 10 juta, dia bisa nabung 3 juta. Terus ada orang yang punya penghasilan 15 juta, dia cuma bisa nabung 1 juta. Ya, yang mana yang lebih kaya? Yang mana? Yang 10 juta atau 15 juta? Yang lebih kaya yang punya penghasilan 10 juta. Ya iyalah, masa iya dong. Makanya guys, jangan cepet-cepet naikin gaya hidup. Turun tuh jatuhnya sakitnya luar biasa. Jangan cepet-cepet naikin gaya hidup. Kalau kita udah di angka 10, gaya hidupnya 2 aja dulu. Ya kan? Kalau kita kemampuannya 10, gaya hidup kita udah 9, pas jatuh sakit luar biasa. Ujung-ujungnya jual mobil, jual rumah, turunin mobil. Itu kan berat teman-teman ya. Itu berat, mental kena ya. Saya sering bilang sama siapapun lah, jangan cepet-cepet naikin gaya hidup lah. Janganlah, pelan-pelan aja. Kita juga nggak perlu terlalu terlihat gimana-gimana. Yang penting satu level aja dibanding orang lain, itu udah cukup kok. Ya seandainya teman-teman harus eksis dan lain-lain gitu kan. Nah jadi nggak perlu lah ya kan. Dan bahaya kalau kita dikenal sebagai orang yang punya uang ya, orang yang kaya, itu khawatirnya nanti teman-teman jadi futur ya, jadi ria dan seterusnya ya. Ustazah, puasa Syawal digabung apalagi yang aku mau bilang ya kayak gitu ya. Pastikan pengeluaran itu di bawah pemasukan. Kalau seandainya udah dipres pengeluarannya juga nggak mampu, berarti harus menaikkan pemasukan ya. Jangan pernah salut dengan orang yang banyak penghasilan ya. Salutlah dengan orang yang walaupun dia penghasilannya biasa-biasa aja, tapi dia bisa ngelolanya dengan baik ya kan. Nah kayak gitu ya. Yang lalu biarlah berlalu ya. Yang lalu biarlah berlalu. Boleh naikin gaya hidup kalau udah patut. Kalau nggak patut jangan. Lifestyle cash ya. Nggak apa-apa, anak muda itu menangnya belakangan. Oke, kita ngalah dulu orang kredit ini, kredit itu. Kita santai dulu ya sampai kita bisa beli cash ya. Oke, sementara dia belum lunas 3 tahun, kita 2 tahun udah punya. Kayak gitu loh maksudnya ya. Jadi nggak usah lihat kiri kanan lah ya. Ustazah, kalau istri dapat uang dari suami dan istri tahu uang itu dari yang bukan halal, itu syubhat ya. Itu syubhat ya teman-teman ya. Uang syubhat lebih baik dihindari ya. Ajak suaminya untuk bekerja yang lebih halal.
Ustazah menghadapi orang yang sedang sakit ngamuk terus. Doanya apa? Ya baca aja doa yang singkat. Allahumma yassir wa la tu'assir ya. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir ya. Sambil kalau dia sakit banget, ya kalau dia ngamuk berarti di luar kesadarannya. Mbak kan udah hafal doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Nanti jangan-jangan dia ada yang lain di dalamnya sehingga dia ngamuk-ngamuk. Oke? Ustazah, puasa Syawal gabung Senin Kamis lebih baik jangan ya. Niatnya satu aja. Puasa Syawal di hari Senin dan Kamis boleh. Niatnya adalah puasa Syawal. Jadi ambil puasa yang lebih tinggi status hukumnya. Ketika Senin Kamis berbenturan dengan Yaumul Bid, niatnya Yaumul Bid. Ketika Senin dan Kamis berbenturan dengan Syawal, niatnya Syawal. Paham ya teman-teman ya. Ketika hari Senin dan Kamis berbenturan dengan nisfu Sya'ban, niatnya nisfu Sya'ban. Ambil niat puasa yang lebih singkat waktunya. Karena Senin dan Kamis kita bisa ketemu lagi besok-besok, ya kan? Nah, Ustazah, kalau kesiangan bangun subuh jam 5.50, terus melaksanakan sholat subuh, apakah masih bisa diterima? Tergantung lokasi teman-teman. Tapi walaupun waktu subuh udah habis di tempat teman-teman, sholat aja. Sholat aja, nggak masalah ya. Yang penting besok jangan diulangi lagi ya. Ustazah, kalau suami udah bilang, yang mana udah bilang apa? Ustazah, zikir sambil rebahan boleh nggak? Duduk lama nggak kuat. Oke. Teman-teman luar biasa ya, padahal mungkin udah usia yang duduk lama nggak kuat tapi masih bisa ngetik ya di TikTok ya, luar biasa ya. Oke, di sini nenek-nenek jadi anak muda semua, ngetiknya kencang, kalah aku menjawabnya ya. Ustazah, saya mau zikir duduk gitu. Terus lutut saya nggak kuat, dia goyang dia, kesemutan dia, kepocongan dia, sing-serimen dia, pokoknya gitulah kan. Kapiradan dia, lutut goyang Ustazah, yang nggak bisa lagi ditekuk gitu. Maka saya boleh nggak zikirnya sambil baring? Nah, ketahuan umur, canda ya. Boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Itu nggak masalah teman-teman ya. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan baring ya. Sambil baring zikir nggak ada masalah ya. Nenek-nenek tapi masih asik, capcus ya. Masuk ke akun ini muda lagi guys. Jarang masuk, tua lagi. Mau muda, masuk lagi. Gitu guys. Siap Mbak Lope-Lope? Oke. Ustazah, oke. Boleh Mbak Fuad. Ustazah, asik jadi muda ya. Ustazah, tutu saya belum bisa ngomong usia 4 tahun. Apa doanya? Lakukan sholat hajat. Ya, sambil dia berobat, lakukan sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu doakan cucunya. Ustazah, macam mana cara minta maaf kepada orang tua yang meninggal? Nanti dicarinya loh malam-malam. Enggak, canda ya. Kalau kita pernah gosipin orang, tahu-tahu besok pagi orangnya meninggal. Kalau kita pernah durhaka ke suami, tahu-tahu dia meninggal mendadak. Kalau kita pernah dosa kepada orang tua, tahu-tahu dia udah meninggal. Gimana cara minta maafnya? Yang pertama, sebutkan Mbak kebaikan orang tua kita itu. Yang kedua Mbak boleh kirimkan bacaan Quran untuk orang tua Mbak. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, lapanglah kuburan mak saya, ringanlah siksa kuburnya. Siap Mbak Mama Intan ya. Berhenti malaikat menyiksanya ya. Kemudian yang ketiga, bisa kirimkan sholawat buat dia. Yang keempat, bisa kirimkan Yasin buat dia. Yang kelima, bisa membaca Al-Fatihah dan doakan buat dia. Yang keenam, boleh ziarah ke makamnya. Yang ketujuh, boleh badal umroh, badal haji, kurban buat dia. Banyak kan? Banyak lah. Ya teman-teman kirimkan aja Quran sampai hatam sekali setahun. Ya lalu kirimkan Yasin buat dia. Ya lalu kemudian teman-teman usahakan untuk melakukan yang namanya kirimkan Al-Fatihah buat dia setiap habis sholat. Kayak gitu cara meminta maaf kepada orang yang meninggal. Gak bisa datang ke makamnya terus ngomong, maafkan aku ya Ma. Nanti dijawabnya santai lah. Kan repot gitu kan. Jadi cukup teman-teman lakukan yang tadi. Jangan tanya, aku mau ke kuburan, ngapa? Mau minta maaf sama orang tuaku? Jangan ya. Maaf cincai lah. Gitu pula dia nanti kan. Oke, doakan saja. Ustazah, kalau belum dapat pekerjaan, apa tetap dikerjakan instruksi senamnya? Apa nganggur aja? Kalau saran aku, kalau ada backup uang untuk bisa menghidupi 6 bulan, itu namanya dana darurat.
berhenti aja ya daripada dosa. Kalau memang itu kondisinya. Teman-teman pastikan nih yang muda-muda ini, yang nenek-nenek minggir dulu. Aku mau ngomong sama anak muda nih. Tuh anak muda tuh ada tuh di belakang dindingku tuh. Nenek-nenek mundur dulu. Ya anak muda kumpul sini ya. Kalau teman-teman bekerja menabunglah minimal 20% dari penghasilan teman-teman. Sampai tabungan itu bisa sama dan memenuhi pengeluaran 6 bulan. Contoh, misalnya pengeluaran teman-teman sebulan 3 juta. Teman-teman mesti punya tabungan 18 juta supaya kalau apa-apa 6 bulan bisa hidup sampai mendapatkan pekerjaan yang baru. Itu dalam bahasa keuangannya dana darurat. Oke, itu mesti ya. Nggak bisa kita nggak punya apa-apa besok mau makan apa. Nggak bisa. Amal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadah. Ya. Jadi ada namanya dana darurat. Dana darurat itu kita punya pengeluaran berapa. Ini jangan-jangan nggak tahu nih pengeluarannya nih kawan-kawan ini. Pengeluaran kita misalnya 3 juta sebulan. Ya, kita hidup sederhana. Gitu ya, kita bekerja, nabung sampai dia bisa menghidup kita 6 bulan. 6 bulan ini berarti 18 juta dana darurat. Kalau Mbak udah punya dana darurat tadi, boleh berhenti bekerja sampai ada waktu 6 bulan makan uang tabungan itu untuk mendapatkan kerjaan baru. Itu namanya dana darurat. Banyak orang harus tahu itu tapi nggak diajarkan di sekolahan. Nah, tapi kalau kita bahas sering-sering di sini nggak cocok pula sama akun kita. Nah, setelah ada dana darurat nanti baru ada namanya investasi. Teman-teman boleh tabung ke instrumen-instrumen yang mana itu halal. Nah, sehingga uangnya bekerja buat kita. Nah, itulah. Tapi kepanjangan nanti repot juga kita bahas uang nih ya. Ustazah, apa zikirnya kalau lagi zikir baca doa Al-Quran? Ya, baca Al-Quran itu adalah doa. Ya, baca Al-Quran itu adalah bagian dari doa ya. Ustazah, iya, puasa Syawal berapa hari? 6 hari ya Mbak, 6 hari puasa Syawal ya. Ustazah, penghasilan suami diterima tiap hari, berapa persen dikeluarkan? Misalnya 100.000 per hari, belum wajib zakat. Kalau 100.000 per hari belum lagi wajib zakat ya. Ustazah, saya menemukan jam tangan di depan rumah, tapi rumah saya pas jalan raya. Harus dipromosikan. Haruskah dipromosikan? Semampunya aja Mbak, semampunya aja. Oke. Ustazah, sedekah subuh ngumpul buat tambahan konsumsi yasinan ibu-ibu komplek. Boleh plek. Maaf teman-teman, salah ya. Maksudnya boleh untuk ibu-ibu komplek gitu ya. Nah, pokoknya sedekah itu untuk orang lain lah, teman-teman ya. Untuk ibu-ibu komplek, untuk acara, pokoknya acara untuk orang lain lah ya kan. Acara maulid ya, beli makanan, kayak gitu boleh. Yang penting dimakan oleh orang lain. Oke? Emplek pula ya Allah karim ya. Ustazah, kalau punya suami cuek, dingin sama anak istri, adakah doa yang harus diamalkan? Pertama, jemur dia di terik matahari. Canda saja. Jadi gini guys, orang yang pendiam itu karakter. Nggak apa-apa, yang penting dia bertanggung jawab teman-teman. Banyak omong pula suami itu bingung pula kita nanti guys ya. Kadang-kadang aku kan sering bilang sama teman-teman, aku tuh suka confused, suka bingung. Yang suaminya diem, curhat ke aku. Ustazah, suamiku diem, aku ngomong tapi kayak ngomong sama dinding gitu. Nah, yang suaminya cerewet, curhat juga. Ustazah, suamiku cerewet banget Ustazah. Aku ke dapur diikutin, aku masak ini dikomentari, aku begini dibingungin kayak gitu ya. Nah, ini ngeluh juga. Mana yang lebih oke? Yang lebih oke adalah kemampuan kita untuk bisa menerimanya. Ya, kalau suami Mbak dingin, jangan-jangan yang dingin itulah yang diinginkan oleh orang-orang yang punya suami panas. Maksudnya panas pula ya, yang punya suami yang suka ngomong. Kalau suami Mbak suka ngomong, itulah yang diinginkan oleh orang-orang yang mana suaminya suka dingin ya. Intinya menurutku adalah ketika dia bertanggung jawab, dia berkomunikasi seadanya ya, itu nggak ada problem sih teman-teman. Yang penting sekali-sekali dia mengedukasi anaknya. Bapakku nggak ngomong juga guys, kayaknya beku malah bapakku itu. Tapi sekali dia ngomong ada edukasi gitu ya. Kayaknya bapakku tuh di freezer saya dari dia lahir kayak gitu kan. Kayak gitu, tapi sekali dia ngomong, dia beredukasi, sekali dia ngomong, dia ada isinya, itu nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa ya. Nah, kalau seandainya teman-teman mau ngajak ngobrol ya pandai-pandailah untuk mengajaknya. Sebenarnya kalau kepribadian orangnya yang bermasalah selagi tidak melanggar syariat itu nggak apa-apa.
Nggak masalah ya teman-teman ya. Terima sehingga kita lebih slow, lebih happy ya. Karena nggak bisa karakter orang diubah. Kan orang itu ada yang sanguinis, ada yang plekmatis ya, ada yang korelis ya, ada yang melankolis dalam teori kepribadian ya. Ada yang introvert, ada yang extrovert gitu kan. Nah gitu. Nah ini yang menyebabkan dia agak susah terjadi benturan. Contoh misalnya nih, istrinya ekstrovert. Apa-apa tuh mau curhat, apa-apa tuh mau cerita, ngobrol. Ya, ketika istrinya tuh di rumah, dia ngomong apa? Wah, lampu mati, anak nangis, gas habis. Apa kata dia? Nanti kalau suamiku pulang aku pengen curhat nih. Karena dia ekstrovert, ngomong aja terus kayak gitu kan. Nah, terus suaminya introvert. Suaminya di kantor dimarahin atasan, target nggak tercapai, orangnya pendiam. Apa kata dia? Nanti aku di rumah aku mesti istirahat. Gitu. Karena orang introvert itu diam adalah istirahatnya. Menenangkannya diam. Kalau ekstrovert ngomong aja, ya kan, semua yang dia omongkan. Tahu-tahu terjadilah nih istri ekstrovert, suami introvert. Suaminya belum lagi buka sepatu, baru seperempat sepatunya terbuka, istrinya udah ngomong dari dalam, bang, tadi gas mati bang, anak menangis bang, nggak mau makan ya bang, panas badannya bang, ini bang, ini. Suaminya introvert, apa kata suaminya? Aku mau istirahat dulu, aku capek juga. Wah, istri ngomong, emangnya bang aja yang capek? Aku pun capek, aku mau cerita aja ya. Iya, aku juga capek, aku mau istirahat. Berantuk, bertengkar berdua. Padahal ini bukan orang jahat ini. Ini cuma punya kepribadian yang berbeda. Paham ya teman-teman ya? Nah, ada yang introvert, ada yang extrovert. Kalau aku apa? Kalau aku introvert guys, aku gak banyak ngomong orangnya. Lagi tidur ya, selagi aku nggak tidur ngomong terus aku bingung juga aku ya. Aku itu pendiam. Jadi sama aja mbak, suami mbak tuh mirip kayak aku, cool, pendiam. Oke, dingin aku nih orangnya lagi tidur ya, karena ada AC. Ya jadi itu intinya nggak masalah ya teman-teman ya. Nah jadi nggak masalah. Orang pendiam tuh gitu guys. Bang AC mati bang. Besok bang AC mati bang. Oh. Bang besok AC mati. Oh udah, kadang-kadang dia nggak peka. Harus dibilang bang ini AC mati. Nanti bantu jam 2 telepon orang AC. Abang harus di rumah karena orang AC-nya mau datang. Nah itu baru paham dia. Jadi nggak bisa dia diinstruksikan gitu aja. Kadang-kadang nggak peka. Bukan karena dia nggak peduli. Nggak nyampe ininya. Karena karakternya. Paham ya teman-teman ya. Ya jadi yang perlu teman-teman pahami itu adalah kita mesti mengerti diri kita dibanding orang lain harus berubah terhadap keinginan kita ya. Kalau aku ya kayak gitulah, aku pendiam lah ya. Oke, terus saja puasa Syawal di hari Senin. Udah paham kan teman-teman ya? Artinya ada orang yang pendiam, ada yang enggak, itu nggak bisa kita samakan kan? Ustazah, iya saya puasa Syawal di hari Senin, tapi besok hari Jumat tidak puasa karena ada acara halal bihalal. Boleh nggak lanjut hari Sabtu? Boleh, nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah. Ustazah, aku tidak sedekah subuh, tapi setiap Jumat subuh sedekah. Lebih baik mana? Lebih baik tiap hari kumpulkan di rumah mbak. Ya aku pendiam mbak. Aku lagi tidur sejauh ini, alhamdulillah aku pendiam. Dingin banget kalau lagi tidur aku mah. Ya, kumpulkan di rumah mbak. 2000, 2000 setiap Jumat sekali seminggu baru mbak serahkan. Gitu lebih bagus. Puasa Syawal harus 6 hari berturut-turut nggak Ustazah? Enggak, boleh aja selang-seling, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, apa hukumnya memotong kuku orang yang sudah meninggal? Kalau kukunya panjang nggak apa-apa potong, ya. Oke, Ustazah, iya, kalau uang sedekah subuh dibelikan sabun terus dibagi-bagi ke tetangga, boleh. Bentuknya apapun, dibelikan jilbab, dibelikan sabun, dibelikan baju, dikasih uangnya aja. Kalau sedekah subuh bebas. Lebih tepatnya sedekah subuh dikasih ke siapa? Semuanya tepat, mbak. Semuanya tepat. Kalau sedekah itu bebas mbak. Boleh dikasih ke orang tua, ke anak, ke fakir, ke miskin, traktir makan kawan, kasih makan ikan. Boleh kalau sedekah mah bebas aja. Tapi usahakan kalau mau sangat bagus, tentu biasanya kasih ke orang susah. Karena dia lebih membutuhkan. Iya kan? Nah Ustazah, oke. Oke gitu ya. Ustazah, puasa sebentar. Niat puasa untuk bayar utang apa? Puasa Syawal dulu Zah. Oh, teman-teman boleh ganti puasa dulu ya, baru melakukan puasa Syawal.
Tapi tidak harus. Kalau teman-teman haidnya nggak teratur, maka teman-teman boleh aja Syawal duluan, baru belakangan puasa gantinya. Karena mengingat puasa ganti itu waktunya muasak. Muasak itu adalah lama ya, 1 tahun sampai Ramadan tahun depan. Tapi bagusnya yang mana? Ya kalau haidnya teratur ya teman-teman bagusnya qadha duluan. Ustazah ke sholat qobliyah pakai iftitah nggak? Semua jenis sholat sunnah itu adalah semua jenis sholat wajib dan sholat sunnah itu tidak wajib iftitah. Karena iftitah itu bukan rukun sholat. Dia cuma sunnah sholat aja. Dia cuma sunnah sholat aja. Dia nggak rukun sholat ya. Ustazah, kalau penghasilan nggak cukup buat bayar nyicil hutang padahal udah niat. Itu gimana? Nggak apa-apa, pelan-pelan nanti dicicil ya. Ustazah, bedanya sedekah subuh dengan sedekah yang lain, keutamaannya. Karena dalam hadis dijelaskan di waktu subuh, malaikat itu turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sedekah subuh itu punya satu motivasi yang paling bagus. Sebelum kita keluarkan untuk diri kita kasih dulu untuk orang. Itu maksudnya. Sebelum kita sarapan, kita kasih dulu orang. Ya, sehingga rezeki kita semakin berlipat. Nah, kalau di waktu subuh itu jauh lebih utama. Ya, tapi tidak harus subuh. Aku mau sedekah, besok aja lah subuh gitu. Mau kasih pengemis, subuh aja ya besok. Enggak kayak gitu juga. Ya, cuman dia lebih utama. Ya, sama dengan potong kuku di hari biasa, dengan potong kuku di hari Jumat, tentu lebih bagus afdol potong kuku di hari Jumat, ya kan? Oke, gitu ya. Berapa lama Ustazah perbedaan mazhab Mbak Mama Jannah? Ada yang bilang 1 tahun, 2 tahun, atau sampai menganggap itu memang udah nggak ada yang punya, ya? Oke, di waktu subuh dia lebih utama. Benar sekali. Oke. Ustazah, oke. Baca Yasin untuk sholat fardu. Tapi cuma baca Yasin untuk sholat fardu. Tapi cuma separuh doang. Banyak kali separuh Yasin. Bisa. Nah, Yasin itu kan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. 1 ayat pun gak apa-apa. Rakaat kedua, wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Bisa. Nanti sholat asar kan 2 lagi tuh. Innaka laminal mursalin. Allahu Akbar. Gak apa-apa teman-teman ya. Oke, tapi di sini padahal teman-teman hafal kan Yasin. Ya, baca aja dalam sholat. Gak masalah. Ustazah, badan pegel-pegel karena capek, doanya apa Zah? Badan pegel-pegel karena capek, doanya apa Zah? Kalau dalam kondisi kayak gitu, teman-teman cukup Allahumma yassir wala tu'assir. Atau sakit banget, la haula wala quwata illa billah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ayat kursi boleh nggak Ustazah? Ayat kursi boleh dibaca dalam sholat. Karena ayat kursi itu adalah ayat Al-Quran ya. Oke, ayat kursi itu adalah ayat Al-Quran. Jadi dia boleh dipakai di dalam sholat ya. Itu mah minum madu katanya. Oke. Ustazah, kenapa buat rutinkan sedekah subuh tuh susah kali. Seringnya keingat jam 10 lewat. Gak apa-apa, kemarin temanku juga curhat. Aku mau sedekah subuh udah mau mulai nih 2000. Uangnya ada tapi lupa. Nah itu karena belum terbiasa. Jadi kalau teman-teman mau di kasur, di samping kasur itu diletak celengannya. Jadi letak celengannya jangan di atas lemari, paling atas dikunci. Jangan guys, nanti mau sedekah subuh ambil celengan ke atas, terjelungkang nggak jadi ya. Nah, yang aku lakukan meletakkannya di samping kepala kita. Nah di samping kepala kita kan ada meja kan, kalau kita tidur ada meja nggak di samping atau di meja hias gitu ya. Nah teman-teman pas bangun ambil duit masukkan. No apapun aktivitas, baca doa bangun tidur, lalu kemudian ambil duitnya masukkan, ambil duitnya masukkan. Ya, sebelum teman-teman ke kamar mandi, sebelum gosok gigi, ya bisa ya. Oke, Ustazah, apa nih? Sedekah subuh itu bebas, dikasih kemana aja boleh. Jadi sedekah subuh itu celengannya itu ditaruh di tempat yang kita dulukan pas bangun. Biasanya teman-teman bangun ngapain? Nah ini bangun buka TikTok kayaknya nih si kawan-kawan ini ya. Nah biasanya kita bangun kan kita bersihkan tempat tidur terus kita ngaca gitu kan. Baca doa ngaca atau teman-teman boleh macam taruhkan di situ. Kalau lebih bagusnya sih ditaruhnya di samping kepala ya. Oke gitu kan ya setelah berdoa kayak gitu. Nih kayaknya buka TikTok nih habis subuh nih
Agak curiga aku nih. Enggak Ustazah ya. Ustazah, gimana cara melakukan sholat sunat? Iya kan, gimana cara melakukan sholat sunat taubat gitu ya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Kayak sholat subuh aja ya. Setelah salam kanan salam kiri banyak istighfar kepada Allah ya. Nah lihat video Ustazah. Jadi bangun subuh itu kayak gitu teman-teman ya. Sedekah subuh lah. Coba lakukanlah 40 hari. Mantap. Karena memberi itu harus dilatih guys. Kalau nggak dilatih susah sedekah itu. Nggak ada orang yang sedekah miskin guys. Orang yang sedekah itu rata-rata dia bagus ya. Oke. Ustazah, apakah sedekah subuh harus subuh? Siang bisa nggak? Sedekah siang bisa. Namanya sedekah siang. Kalau subuh harus di waktu subuh. Tapi bukan berarti siang nggak boleh sedekah. Sedekah bisa siang, ada sedekah siang. Jadi subuh guys, dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Ya, kalau di Pekanbaru ini aku lihat kemarin ada satu masjid yang mana udah luar biasa. Itu habis sholat subuh anak-anak ngantri masukkan uang ke kota amal. Ke kota amal ya, itu mungkin diajarin tuh sama bapaknya kan. Jadi anak-anak tuh dia masukkan uang ke kota amal ya. Ustazah, sholat sunat udhu itu apa ya? Iya, sholat sunat udhu itu sholat kalau kita habis ngambil udhu. Contoh, Mbak jam 3 bingung Mbak mau ngapain Mbak. Lalu Mbak ambil aja udhu Mbak. Ambil udhu lah seperti biasa. Lalu Mbak lakukan sholat sunat udhu. Suatu ketika, dia kayak sholat subuh aja. Ya, 2 rakaat. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada Bilal, Bilal, kenapa aku dengar terompahmu di surga? Apa kata Bilal? Aku selalu melakukan sholat sunat udhu 2 rakaat setiap setelah selesai berwudhu. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Itu gunanya sholat sunat udhu ya. Dalam kondisi sehabis ngambil wudhu. Niat sedekah subuh gimana? Oke, saya masih 2000 tiap hari nggak apa-apa, nggak masalah ya. Oke, misalnya nih teman-teman mau nyerahkan sedekah subuh ya. Oke, sedekah subuh tiap hari ya? Iya, kalau mau tiap hari. Kan di rumah itu ada celengan kan teman-teman ya. Celengan masukkan duit 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Nanti setiap Jumat buka celengannya, diambil duitnya. Cak-caknya nih guys. Lalu ketika teman-teman mau menyerahkan duitnya, teman-teman berdoa. Rabbana taqabbal minni, Rabbana taqabbal minni, Rabbana taqabbal minni ya. Baca sekali aja ya. Rabbana taqabbal minni. Oke, innaka antas sami'ul alim. Itu kalau mau. Clear ya teman-teman ya. Oke, udah itu sedekah subuh. Kalau bisa nyerahkannya setiap hari Jumat ya. Kalau bisa nyerahkannya setiap hari Jumat. Oke, Ustazah, kalau habis subuh sekalian buka toko gimana? Apanya? Ditoples boleh. Wah, detail banget ya. Ditoples boleh, dalam kotak boleh, dalam dompet boleh, nggak masalah ya. Dalam kotak parfum boleh, nggak ada masalah. Oke, dompetnya bentuknya kayak mana Ustazah? Boleh bulat, boleh petak, boleh lonjong. Ukurannya kayak gimana Zah? Boleh 1 meter, boleh 2 meter, boleh 30 cm, boleh 20 cm. Oke. Kayak gitu guys ya, sambil teman-teman berdoa, Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Cobalah sedekah subuh. Ya, coba sedekah subuh ditaruh 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Nah, itu beda teman-teman ya. Oke. Ustazah, iya, dalam dompet juga bisa. Ustazah, sholat witir 3 rakaat 1 kali salam boleh nggak? Boleh aja, nggak jadi masalah. Ya, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah, kalau dia langsung 3 rakaat, dia nggak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat 2 berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Tanah nggak laku, apa bisa sholat hajat? Bisa guys, semua bisa. Teman-teman tanah nggak laku ya, atau teman-teman anaknya mau ujian ya, teman-teman bisa melakukan sholat hajat ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Minjam uang kas majelis taklim jangan, itu uang orang ya teman-teman ya, kecuali ridho seluruhnya. Oke. Ustazah mau gitu ya. Ustazah, iya aku zikirnya selalu baring Ustazah.
Zikir baring nggak ada masalah ya. Zikir baring nggak ada masalah ya. Kalau sakit lutut, sakit tulang ya, sambil minum madunya baring dulu nggak ada masalah. Nanti kalau udah diminum madunya sembuh insya Allah ya. Kalau udah diminum madunya sembuh insya Allah ya. Madu jam 2 teman-teman ya. Yang teman-teman sakit tulang, tumit, lutut, pinggang ya, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik.